Koneksi antar materi Modul 1.1.A.9 oleh Dewi Septiana. Dalam kesempatan kali ini membahas tentang sintesis dari berbagai materi yang sudah dipelajari serta proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di dalam kelas. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru hanya bertugas memberikan pengetahuan kepada siswa. Kemudian, siswa berkewajiban untuk belajar dan memenuhi tugas hanya untuk mendapatkan nilai. Ketiga, guru menuntut agar anak mencapai batas nilai minimum yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan pendidikan. Selanjutnya, percaya dengan teori tabula rasa, yang mana mengungkapkan bahwa anak lahir ibarat sebuah kertas kosong, yang mana membutuhkan orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Kemudian, pembelajaran budi pekerti hanya tersampaikan ala kadarnya dan tidak membuatnya seimbang. Yang terakhir, memperlakukan semua anak dengan treatment yang sama tanpa melihat kekuatan kodrat dan latar belakang masing-masing anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, guru harus dapat memberikan tuntunan dan rasa pengabdian kepada anak sesuai dengan kodratnya, bukan menuntut anak sesuai dengan keinginan guru. Kemudian, anak harus berkembang sesuai dengan fasenya tanpa menuntut dan menghilangkan haknya sebagai anak, yaitu bermain. Guru harus bebas dari segala ikatan dengan hati yang bersih mendekati anak, tidak untuk meminta hak melainkan menjadi hamba, itu mengabdi tanpa pamrih kepada seorang anak dengan penuh kasih dan setulus hati demi anak. Anak sudah lahir dengan kodratnya sendiri, bukan sebuah kertas putih yang kita bisa gambar sesuai keinginan kita. Tugas kita yaitu menemukan kodratnya dan membimbingnya untuk dapat lebih menguasai bakatnya, agar dapat menjadikannya manusia seutuhnya. Guru harus bisa mendorong anak untuk menyeimbangkan antara pikiran, perasaan, kehendak yaitu kemauan, sehingga menimbulkan tenaga yaitu semangat. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran, guru haruslah dapat memahami anak agar dapat memperlakukan anak sesuai dengan karakteristiknya dan kebutuhannya. Kemudian, apa yang bisa segera saya terapkan dengan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Pertama, memahami sikap dan sifat siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan mengkomunikasikan pemikiran dengan siswa, sesama pendidik, serta masyarakat. Ketiga, meningkatkan kredibilitas dalam pelayanan kepada siswa sebagai suri teladan, terutama sikap pelajar Pancasila. Bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu kreatif. Keempat, merancang pembelajaran tidak hanya sebatas di kelas, namun untuk banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kelima, lebih memperkokoh pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti anak dalam proses pembelajaran. Contoh konkretnya seperti yang pertama, meningkatkan pemahaman saya atas materi dan berbagai hal yang dapat mendukung pembelajaran di kelas. Yang kedua, memberikan tugas kelompok untuk memperkuat kerjasama mereka. Kemudian, meminta anak presentasi dan diskusi kelas agar lebih mandiri, kritis, dan berani. Yang keempat, melakukan literasi setiap Selasa dan Kamis pagi untuk membiasakan gemar membaca. Kemudian, mengikuti pelaksanaan GSMS untuk lebih memahami dan mengapresiasi budaya. Lalu, membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan cara daur ulang masing-masing sampah tersebut.
melaksanakan Sabtu bersih bersama warga sekolah. Dan yang terakhir, melakukan piket harian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing siswa. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat tercapai dan dapat memenuhi keinginan Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pembelajaran yaitu dapat membuat siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih.